Oke anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian beserta keluarga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk kali ini kita akan mempelajari kelanjutan bab 2 koordinat kartesius, tapi kali ini kita akan mempelajari kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk itu terlebih dahulu marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita akan bahas yang part ke-2, yaitu koordinat kartesius, menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk itu perhatikan contoh berikut ini. Nah, nomor 1, posisi garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Maksudnya bagaimana? Ya, ini sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Kita perhatikan contohnya. Nomor 1, gambarlah garis K. Garis K yang sejajar sumbu X dan berjarak 4 satuan di atas sumbu X. Sejajar sumbu X dan berjarak 4 satuan di atas sumbu X. Nah, ini sumbu X-nya berjarak 4 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Nah, karena sejajar sumbu X, ya kira-kira garisnya seperti semacam ini. Oke. Nah, ini seperti ini. Ini garis K. Contoh garis K yang sejajar sumbu X dan berjarak 4 satuan di atas sumbu X. Nah, ya, contoh yang kedua, gambarlah garis L yang sejajar sumbu X dan berjarak 3 satuan di bawah sumbu X. Nah, sama sejajar sumbu X tapi di bawah 3 satuan, 1, 2, 3. Oh, di sini. Nah, ini adalah garis L. Nah, coba kalian lihat garis K dan garis L. Garis K ini sejajar sumbu X. Nah, otomatis kalau kita bandingkan dengan sumbu Y, berarti ini otomatis tegak lurus. Nah, berarti inilah yang dinamakan garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Nah, kalau sejajar sumbu X berarti otomatis tegak lurus sumbu Y. Jadi seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua, garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Nah, sekarang ganti sumbu Y tegak lurus sumbu X. Contoh, gambarlah garis M yang sejajar sumbu Y dan melalui titik B 6,2. Kita garis M melalui titik B 6,2. Kita cari dulu titik B 6,2. Nah, 6, X-nya 6, Y-nya 2. Nah, di sini. Di sini. Nah, di sini bisa 6,2. Kemudian kita buat garis sumbu sejajar sumbu Y. Nah, ini. Nah, oke, garis M ini yang sejajar sumbu Y dan melalui B 6,2. Otomatis tegak lurus sumbu X. Nah, contoh kedua misalnya, gambarlah garis N yang sesejajar sumbu Y yang berjarak 10 satuan sebelah kiri garis M. Ini garis M 10 satuan sebelah kiri, 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kira-kira di sini. Nah, ini garisnya di sini.
garis N berjarak 10 satuan sebelah kiri garis M dan sejajar sumbu Y. Nah, oke, berarti juga tegak lurus. Sekarang yang ketiga, garis yang tidak sejajar sumbu Y dan sumbu X. Garis ini tidak sejajar sumbu Y dan tidak sejajar juga sumbu X. Nah, contoh misalnya nomor 1, gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Nah, caranya melalui titik A 3,5 kita cari dulu 3,-5. Nah, di sini kira-kira ya. Nah, KA 3,-5. Kemudian tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Nah, berarti sembarang, bisa miring ke sana, bisa miring ke sini, terserah. Yang penting tidak sejajar sumbu X maupun sumbu Y. Misalnya seperti ini juga boleh. Nah, karena tidak ada aturan yang rinci, yang penting melalui A 3,-5. Seandainya miringnya ke yang lain juga boleh. Nah, titik L1, garis yang model yang pertama atau yang seperti ini juga boleh. Ini L2, ini juga boleh, agak miring segini juga boleh, terserah, karena tidak ada aturan khusus. Yang penting tidak sejajar sumbu Y dan tidak sejajar sumbu X, tapi melalui 3,5. Coba keempat contoh. Nomor 1, jika ada garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4,-5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita cari dulu di titiknya 4,5. B 4,5 sini, B 4,5. Kemudian titik C 4,-5. 4,-5 di bawahnya. Nah, di sini 4,-5. Kita buat garis seret. Kita hubungkan B dan C. Ini garis A. Titik melalui titik B dan C. Nah, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat kedudukannya bagaimana. Kira-kira sejajar dengan sumbu Y. Sejajar dengan sumbu Y. Terus dan tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, ini seperti itu. Tegak lurus terhadap sumbu X. Jawab garis A tegak lurus sumbu X. Garis A sejajar dengan sumbu Y. Ya. Jaraknya berapa ini? 4 satuan sebelah kanan sumbu Y. Sumbu Y jarak 4 satuan. Oke, selanjutnya yang kedua. Gambarlah dua garis yang saling tegak lurus tapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, gimana ini ya? Saling tegak lurus tapi tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Nah, gimana ya ini caranya? Kita mudahnya kita buat garis, kita cari gamping 4,0. Ya, kita buat titik B 0,2. Kita hubungkan seret. Ini tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Kita ini 2, 4 kita buat 4, 8 2 kali 2, 4 ini ya, 2 kalinya sini 8. Nah, di sini kita hubungkan. Nah, C, ini dua garis yang saling tegak lurus. Nah, saling tegak lurus ini, tegak lurus tapi tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y.
Nah, ini garis P dan Q saling tegak lurus. Kok bisa ya ini? Nah, ini tadi 2, 4. Nah, segitiganya ini 4, ini berarti ini 8. Pasti tegak lurus ya. Nah, ini karena ini seperti segitiga yang sebangun. Nah, yang sebangun, otomatis ini siku-siku. Garis P dan Q saling tegak lurus atau P tegak lurus Q. Nah, ini tegak lurus. Oke. Tapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Memperdalam materi ini, baiklah anak-anakku, silahkan kalian mengerjakan Ayo Berlatih 2.3 pada halaman 64. Jangan lupa selalu berdoa agar kita bisa nanti cepat bertemu pada pertemuan tatap muka di kelas. Baiklah, untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.